hari ini kita akan lanjut video part 2. Dan bagi yang belum nonton video part 1-nya, silahkan kunjungi deskripsi di bawah ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya kalau saya ada upload video terbaru, ada notifikasi yang masuk ke gadget kalian. Oke, gak perlu banyak basa-basi, mari kita lanjut ke video pembahasannya. Tempat untuk menginap laki-laki adalah rumah gubuk yang dulunya sering kali dipakai untuk posyandu, tapi sudah diubah demikian rupa. Meski beralas tanah, tapi di dalamnya sudah ada bayangan ranjang tidur beralasan tikar. Sedangkan untuk perempuan menginap di salah satu rumah warga. Di dalam kamar, Widya pun menjelaskan maksud ucapan kepada Pak Prabu. Karena sepanjang perjalanan yang dirasakan oleh Widya sendiri itu lebih dari 1 jam. Ayu membantah bahwa lama perjalanan tidak sampai selama itu. Anehnya, Nuh memilih tidak ikut berdebat. Nuh lebih memilih untuk diam. Gini, kamu dengar apa tidak? Tadi di jalan, kata yang lain, ya palingan ada warga yang mengadakan hajatan. Apalagi perbedaan dengan Ayu. Nuh menatap Widya dengan sambil berbicara diri. Nuh yang seharusnya dengan cerita di antara mereka berkata, "Mbak, tidak mungkin ada desa selain di sini. Tidak ada acara di dekat sini. Kalau ada orang zaman dahulu, kalau mendengar suara gamelan." Mendengar itu, Ayu tersulut dan langsung menuding, "Nuh, sudah ngomong tidak. Nuh, jangan ngomong sembarangan kamu. Bukankah kamu ikut observasi di desa ini sama aku? Belum sehari kamu ngomong yang gak masuk akal begini." Ayu pergi meninggalkan Widya dan Nuh. Saat itu, Nuh mengatakan, "Mbak, aku juga mendengar gamelan itu. Misalnya, aku juga melihat ada yang menari di jalan tadi." Astagfirullah, kata Widya, tidak percaya. Terlepas dari itu, semua pengalaman KKN ini tidak akan pernah dilupakan oleh semua rombongan. Widya berkata, bisa gak cerita ini jangan sampai menyebar ke teman-teman? Kan jadi gak enak kalau sampai warga desa dengar, apalagi kita di sini sebagai tamu. Insya Allah semua akan baik-baik saja ya. Nuh mengangguk meski enggak menjawab. Esokan harinya, rombongan semuanya berkumpul. Sesuai perjanji Pak Prabu, hari ini akan keliling desa melihat semua poker yang sudah diajukan oleh Ayu tempo hari, sekaligus meminta saran untuk poker individu yang harus dikerjakan oleh satu anak sendiri. Sampailah mereka di pemberhentian pertama, sebuah pemakaman desa aneh. Itu yang pertama kali di pikiran Widya. Atau mungkin serombongan orang bisa ditutupi oleh kain hitam. Pemakamannya sendiri dikelilingi oleh pohon beringin, dan di setiap pohon beringin ada batu besar di sampingnya. Di sana ada lengkap sesajen di depannya yang tadi ikut ketawa. Tiba-tiba menjadi diam. Ia menundukkan kepala seolah tidak mau melihat sesuatu. Tampak berikutnya ada sesajen kolam tempat air keluar dari tanah. Pak Prabu mengatakan bahwa sinden ini bisa dijadikan poker paling menjanjikan. Tidak jauh dari sana ada sungai. Inginnya Pak Prabu, sinden dan sungai bisa dihubungkan jadi semacam jalur air. Namun tetapi selama perjalanan, Widya banyak menemukan kejanggalan. Kejanggalan yang paling mencolok adalah tidak 1 atau 2 kali, namun berkali-kali ia melihat banyak sesajen yang diletakkan di atas tempat, lengkap dengan bunga dan makanan, yang letaknya
di sana. Ditambah bau kemenyan membuat Widya tidak tenang. Oh, setelah dari sinden, ia janji kembali ke rumah karena badannya tidak enak. Dengan sukarela, Bima yang mengantarkannya. Jadi observasi hanya dilakukan oleh 4 orang saja. Kemudian sampailah di titik paling menakutkan, tempat tilas. Kalau kata Pak Prabu, sebuah batas di mana omongan anak-anak larang keras melintasi sebuah tapak tilas. Dibuat serampangan di kanan kiri. Ada kain merah lengkap diikat oleh janur kuning, layaknya pernikahan. Itu adalah hutan belantara, gak ada apa-apanya. Hanya mempertimbangkan takutnya kalau kalian ke sana hilang tersesat. Lalu bagaimana? Kata Pak Prabu. Observasi berakhir ketika Pak Prabu mengantarkan rombongan kembali ke rumah. Sekembalinya ke penginapan, Widya melihat Nur tengah tidur. Hari itu diakhiri rapat dengan semua anak, lalu kembali ke kamar untuk mengerjakan laporan. Sore menjelang malam, Nur sudah bangun. Saat itu, ia memintanya untuk mengantarkan dirinya pergi ke kamar mandi di belakang samping sinden. Awalnya Nur tampak tidak mau, tapi karena terpaksa akhirnya ia pun ikut dengan catatan Nur adalah yang pertama kali masuk bilik. Dari dalam bilik terdengar suara air bilasan dari Nur. Mencoba mengalihkan perhatian dari sinden. Widya baru sadar ada aroma kemenyan di dekat tempatnya berdiri. Ditelusurilah wangian itu. Baru saja di sana, pohon asam itu pun ada sesajen. Nur, Nur, teriak Widya sembari menggedor pintu kayu. Anehnya, hening tidak ada jawaban dari dalam. Masih berusaha memanggil, terdengar sayup-sayup lirih sekali, sampai Widya harus menempelkan telinganya pintu bilik. Yang lebih parah, baru saja kemenyan itu baru dibakar. Antara takut dan kaget, Widya kembali ke pintu bilik, dan dari dalam sudah tidak terdengar suara air bilasan. Suara orang sedang berkidung. Kidung sendiri menyerupai kidung Jawa. Suara sangat lembut sekali, seperti seorang biduan. Buka, Nur, buka, sambil menggedor pintu dengan keras. Dan seketika pintu terbuka, Nur melihat Widya dengan ekspresi wajah panik. Kenapa sih, Wid? Ekspresi ganjil Widya membuat Nur kebingungan. Terlihat mimik wajahnya mencari pandangan bagian dalam bilik. Ayo cepat mandi, ganti biar aku yang di luar. Kaget, Widya sudah kagum melihat samping bilik ada sesajen. Widya tidak tahu apa harus cerita ke Nur soal itu. Namun dengan ragu, Widya akhirnya bergegas masuk bilik, menutup pintu. Bagian dalam bilik sangat lembab. Kayu bagian dalam sudah belum berhitam. Di dalamnya ada kendi besar, setengah airnya sudah terpakai. Ada gayung yang terbuat dari batu kelapa dengan gagang kayu jati. Widya mulai membuka bajunya perlahan. Wow, masih terbayang nyanyian kidung tadi. Widya mencari pandangan. Nur tidak bersuara di luar, memberikan sensasi kesendirian yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap siraman air di kepalanya membuat Widya memejamkan matanya, dan setiap ia memejamkan mata, terbayang wajah cantik menjelita itu sedang tersenyum memandangnya. Wajah cantik itu. Kemudian kidung itu terdengar lagi. Widya berbalik
mengamati suara dari luar bilik. Tampak Nur berdiri seorang diri. Apakah Nur yang sedang berkidung? Pertanyaan itu menancap keras di kepala Widya. Usai sudah acara mandi di sore itu, di perjalanan pulang, dia mencuri pandangan pada Nur, hanya mengawasi seakan tidak percaya. Kemudian ia bertanya, di tengah keheningan, mereka menganggap progres. Tiba-tiba Ayu mengatakan sesuatu membuat Widya tertarik. Aku sama Bima mengecek progres untuk pembangunan. Jika memutari desa, ingat, tidak sama tapak tilas. Ternyata gak jauh dari sana ada sebuah bangunan tua menyerupai sanggar. Loh, bukannya kamu sudah melanggar berada di sana? Bukan aku yang mengajak. Bima, kata Ayu. Kata Bima, ada perempuan cantik. Pas diikuti ternyata nggak ada. Karena semakin larut, Widya pun beranjak pergi ke kamar. Di sana ia melihat Nur sudah terlelap dalam tidurnya. Ayu pun menyusul kemudian, berharap malam ini segera berlalu. Malam itu sangat gelap, lebih gelap dari pikiran Widya. Bayangannya tampak lebih besar dari biasanya, dan sayup-sayup terdengar suara binatang malam. Sangat sunyi, sangat sepi. Dilihatnya di sana, kemari mencari di mana keberadaan Nur. Widya terpaku melihat Nur berdiri di depannya. Ia menari dengan sangat anggun tanpa alas kaki. Nur berlenggak-lenggok layaknya penari profesional. Dia termangu mematung melihat temannya seperti itu. Ragu Widya mendekatinya. Tak pernah terpikirkan Nur bisa menari seperti itu. Nur, panggil Widya, tapi sosok Nur sepertinya tidak mendengarkan. Ia masih berlenggak-lenggok. Sorot matanya beberapa kali melihat Widya dari jauh. Sayup-sayup kendang terdengar lagi. Widya semakin buat takut. Tak bukan gemelan saut menyahut, campur aduk dengan tarian Nur yang seperti mengikuti alunan itu. Kaki seperti ingin lari dan melangkah masuk rumah. Tapi Nur semakin menggila. Ia masih menari dengan senyuman ganjil di bibirnya. Sampai akhirnya Widya memaksakan Nur menghentikan tariannya. Ia berteriak meminta temannya agar berhenti bersikap aneh. Dan saat itulah wajah Nur berubah menjadi wujud yang sangat menakutkan. Soratan matanya tajam, dengan matanya nyaris hitam semua. Widya menjerit sejadi-jadinya. Kali berikutnya, seseorang memegang Widya kuat sekali, menggoyangkannya sembari memanggil namanya. Wahyu yang menatapnya dengan tatapan bingung plus takut. Jeritan Widya rupanya membangunkan semua orang, termasuk pemilik rumah. Widya memiliki sorotan mata yang sangat. Mata semua orang memandangnya, tak terkecuali Nur yang rupanya baru saja keluar dari dalam kamarnya. Ada apa sih, nak? Kalimat itu yang pertama kali Widya dengar. Si pemilik rumah tampaknya khawatir, namun Widya lebih tertuju pada Nur. Ia juga memandang dirinya. Mereka sama-sama termangu memandang satu sama lain. Kejadian itu diakhiri dengan cerita Wahyu. Wahyu menceritakan semua. Awalnya ia hanya ingin mengisap rokok sembari duduk di teras posyandu. Kemudian ia tidak sengaja melihat seseorang sendirian menari banget. Karena penasaran, Wahyu mendekati sampai Wahyu baru sadar bila yang menari itu adalah Widya. Semua yang mendengar cerita Wahyu hanya bisa menatap lengah. Tidak ada yang berkomen. Si pemilik rumah akhirnya menyuruh mereka semua bubar.
dan masuk ke dalam rumah lagi. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada video saya upload terbaru, ada notifikasi yang masuk ke gadget kalian. Kalau terjadi kesalahan dalam pencapaian saya mohon maaf. Pantau terus, jangan lupa untuk di subscribe, oke?